bekas bahan mudah meledak, misalnya bekas material yang punya sifat mudah meledak, maka kita bisa pakai untuk mengemas limbah B3 dengan sifat yang mudah meledak. Kemudian bisa juga misalnya bekas limbah B3 yang lain ya, asal saling sesuai atau kompatibel, itu tadi yang saya katakan harus kompatibel. Kemudian bekas kemasan limbah B3 ini harus dicuci bersih dahulu sebelum digunakan untuk mengemas limbah B3 yang saling tidak sesuai. Bagaimana kalau tidak kompatibel gitu ya, tidak saling sesuai, ya nggak apa-apa, kita pakai juga, tapi harus dicuci dulu gitu ya. Lalu kemasan limbah B3 yang telah dikosongkan itu harus disimpan di dalam penyimpanan limbah B3 sebelum digunakan kembali. Berarti harus ditaruh di mana? Ditaruh di TPS, tidak ditaruh di tempat penghasil gitu ya. Prinsipnya adalah limbah B3 itu tidak boleh ada di tempat penghasil, tetapi harus ada di TPS limbah B3. Lalu kalau kemasan itu kosong, berarti harus kita kasih label kosong ya. Lalu kemasannya tidak digunakan kembali karena rusak, itu harus diperlakukan sebagai limbah B3. Jadi kalau dia rusak ya itu akan menjadi limbah B3. Karena apa? Karena bekas bekas digunakan untuk menyimpan limbah B3 atau menyimpan bahan berbahaya dan beracun. Nah ini pemilihan kemasan ya. Kemasan yang digunakan ini tidak bereaksi dengan limbah B3 yang akan disimpan, yang jelas. Lalu tidak menggunakan kemasan yang rusak. Untuk mempermudah pengemasan, limbah B3 dapat dimasukkan ke dalam kantong terlebih dahulu, baru dikemas ke dalam drum atau kontainer. Nah itu bisa juga saudara dilakukan ya. Lalu ada yang namanya prinsip pengemasan. Ini ada di dalam di dalam ketentuan ya. Jadi saudara kalau misalnya sebagai penghasil limbah B3 ya memang harus update peraturan terkait semua yang berhubungan dengan limbah B3, pengemasan, pelabelan, kemudian pengangkutan dan lain sebagainya gitu. Prinsipnya kompatibel dan inkompatibel. Kemudian limbah yang disimpan harus limbah sejenis atau limbah kompatibel. Lalu mesti meriksa ya, melakukan pemeriksaan kondisi kemasan secara rutin minimal 1 minggu sekali. Nah kalau misalnya ada kemasan yang rusak, maka harus dipindahkan ke dalam drum atau tong yang baru. Jadi kalau misalnya nanti kita akan sampai juga ke TPS ya. Jadi kalau di TPS kan memang setiap area untuk menyimpan limbah B3 tertentu itu kan memang ada punya kemiringan tertentu menuju saluran yang mengalirkan limbah B3 yang tumpah atau yang berasal dari kebocoran kemasan ya.